Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hadzal rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin kaum muslimin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita menyaksikan betapa hiruk pikuk dan riuh rendahnya takbir bergema di seluruh dunia dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah hari raya yang identik dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu ketika hubungan bapak, istri, dan anak ini menjadi suri teladan bagi seluruh umat muslim dalam banyak hal, terutama kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia harus menyembelih putranya, hal ini tentu merupakan suatu yang sulit dipahami oleh seorang ayah ketika ia harus menyembelih putranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang sosok ayah yang berhati lembut, sabar, dan penyantun. Demikian juga istrinya Hajar. Ia seorang mujahidah yang taat pada suami yang tak pernah mengenal lelah dalam mendidik anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, sehingga menjadi seorang hamba yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Ibrahim alaihissalam berusia kurang lebih 100 tahun, ia mendapatkan anak pertamanya dari Siti Hajar. Namun tak lama sejak itu ia bermimpi untuk menyembelih putranya ketika putranya menginjak usia remaja. Dan tentu saja mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan secara tulus. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi perintah tersebut? Ia tetap menaati perintah itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha yang Allah muliakan, berkaitan dengan kesabaran, Imam Al-Ghazali menyatakan, wa sabru ala auji, sabrun ala ta'atillah, wa sabrun ala maharimi, wa sabrun ala masyati. Sabar itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah.
Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Dari uraian tersebut kita mengetahui bahwa ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia menyembelih anaknya adalah bentuk kesabaran dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari situ kita juga dapat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melakukan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangannya, dan sabar dalam menerima musibah berupa ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun terdapat perasaan sedih di hatinya, karena ia hanya manusia biasa yang memiliki perasaan. Namun rasa sedih itu berubah menjadi keikhlasan ketika Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut merupakan kesabaran dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan musibah baginya, ia tetap menaati perintah tersebut dan tak ingin melanggarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, di belahan dunia sana, di belahan dunia lain, hari ini kita menyaksikan kembali 3 kesabaran tersebut yang berakhir dengan keikhlasan, di mana secara kasat mata kita dihadapkan pada bangsa Palestina yang mereka sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian mereka terus dizalimi oleh Israel, laknatullah, mereka sabar pula dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian kesempatan untuk berputus asa dari rahmat Allah terus menghantui mereka, dan mereka pun bersabar menerima musibah itu dengan senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kesabaran mereka segera berubah manis, semoga berbuah manis dengan mendapatkan kemenangan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di tengah masyarakat kita yang tercinta ini, kita menyaksikan pula demonstrasi kesabaran untuk menyisihkan harta yang dicintainya karena ingin mengejar ketaatan sehingga berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit berbagi daging kurban, yaitu berkurban pada sama kaum muslimin, dan mempersembahkan keteguhan dan keikhlasannya pada Allah demi mengharap untuk senantiasa mendekat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin Idul Adha rahimakumullah, marilah kita ambil kesimpulan dari khutbah Idul Adha di atas bahwa Idul Adha merupakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar, Ismail juga atau anaknya, mengajarkan kita beberapa pelajaran berikut. Pertama, keteguhan dan keikhlasan dalam berjuang untuk melalui suatu tugas yang baik yang hanya bisa dilalui dengan kesabaran, di mana kesabaran bukan berdiam diri, tetapi kesabaran adalah sebuah kemampuan untuk bangun setelah terjatuhnya. Kesabaran adalah kemampuan untuk mengevaluasi diri dan terus membangun diri tanpa henti. Yang kedua, kemampuan untuk bersabar dan ikhlas hanya didapat dengan kondisi batin yang sehat. Hal ini sebagaimana ulama salaf menyatakan bahwa barang siapa yang membereskan sisi batinnya, maka Allah akan membereskan sisi zahirnya. Barang siapa yang membereskan hak dan kewajibannya dengan Allah, maka Allah akan membereskan hubungannya dengan manusia.
Yang ketiga, dalam kaitan dengan kehidupan bermuamalah, maka kesabaran ini bisa membangun perekonomian yang kuat. Demikianlah, semoga khutbah ini memberikan inspirasi untuk mendidik kita sebagai diri, sebagai suami, juga sebagai istri dan anak. Akhlak mulia merupakan akhlak mulia berupa kesabaran dalam membangun pendidikan dan perekonomian umat. Semogalah terwujud. Barakallahu li wa lakum bil alim wa nafani wa iyyakum fi ma yadhurul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ghafirul dhunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadhi minka wa ilaika wa taqabbal minna ya karim. Ya Allah, hewan ini adalah pemberian darimu dan untukmu. Terimalah ibadah kurban ini dari para muqarrib yang telah dititipkan kepada kami. Wahai Allah yang Maha Pemurah, Allahumma ij'alhu qurbanan mutaqabbalan wa mubarakan kafiatan wa fi ahlihi wa fi rizqihi. Ya Allah, jadikanlah hewan kurban ini sebagai ibadah yang diterima, penuh berkah bagi pemiliknya, keluarganya dan rezekinya. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami, ampunilah kami dan keluarga kami, serta jadikanlah hewan kurban ini sebagai syafaat bagi kami di akhirat kelak nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al ya aziz ya rabbal alamin. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.